Sejarah Mataram kuno adalah salah satu kerajaan terbesar era Nusantara yang berdiri sekitar abad 8 dan diperkirakan berpusat di Jawa Tengah. Ahli berpendapat bahwa letak kerajaan Mataram kuno ada di Medang dan Poh Pitu. Dikutip dari buku sejarah 2 oleh Sudirman AM MPD, letak Poh Pitu sendiri sampai sekarang belum begitu jelas. Dalam beberapa catatan sejarah hanya dijelaskan bahwa letak Mataram dikelilingi gunung, pegunungan, dan sungai-sungai. Catatan itu kemudian dipadukan dengan kondisi geografi sekarang yang dulunya adalah wilayah kekuasaan Mataram kuno. Banyak ahli yang menganggap sangat mungkin Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, dan Sindoro adalah pegunungan di sebelah utara kerajaan Mataram kuno. Kemudian di sebelah barat terdapat pegunungan Serayu, di sebelah timur terdapat Gunung Lawu, serta di sebelah selatan berdekatan dengan Laut Selatan dan pegunungan Seribu. Sedangkan sungai-sungai yang ada, misalkan Sungai Bogowonto, Progo, Opak, dan Bengawan Solo. Sedangkan Poh Pitu kemungkinan berada di antara kedua sampai sekitar Prambanan. Lalu, bagaimana awal mula berdirinya kerajaan Mataram kuno? Simak penjelasannya lengkap beserta raja-raja dan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Sejarah berdirinya kerajaan Mataram kuno berdasarkan letak pemerintahannya. Sejarah kerajaan Mataram kuno terbagi atas 2 periode. Periode pertama ditandai dengan lokasi pusat pemerintahan yang terletak di Jawa Tengah pada abad ke-8. Sementara itu, periode kedua ditandai dengan lokasi pusat pemerintahan di Jawa Timur pada abad ke-9 sampai 10. Periode Jawa Tengah diwarnai dengan adanya 2 wangsa atau dinasti yang berkuasa dalam satu masa, yaitu dinasti Sanjaya Hindu dan wangsa Shailendra Buddha. Salah satu peninggalan keagamaan dinasti Sanjaya adalah Candi Prambanan, sedangkan peninggalan dinasti Shailendra adalah Candi Borobudur. Raja-raja kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah berdasarkan buku IPS terpadu jilid 2 oleh Sri Pujian Pujiastuti. Raja Sanjaya memerintah dengan kebijaksanaan sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan tentram. Setelah kerajaan Mataram kuno diperintahkan oleh penangkaran dari dinasti Shailendra, setelah wafatnya penangkaran Mataram kuno terpecah menjadi 2, yakni Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara di bawah pemerintahan dinasti Sanjaya. Raja-rajanya Panunggalan, Warak, Garu, dan Pikatan. Sementara itu, kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan di bawah kekuasaan dinasti Shailendra. Indra adalah salah satu rajanya. Kerajaan yang terpisah itu kembali disatukan melalui perkawinan politik pakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramodawarnani dari keluarga Shailendra. Kerajaan Mataram kuno mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Balaputra Dewa. Di sisi lain, Gunung Merapi terjadi erupsi yang menyebabkan Empu Sindok memutuskan untuk melakukan perpindahan. Raja-raja kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur, Dr. Anet Prawoto, MPD, dalam buku Sri IPS Sejarah menjelaskan bahwa raja-raja yang memerintah kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur yaitu yang pertama, Empu Sendok, memerintah 928 sampai 947. Empu Sindok merupakan pendiri dinasti baru, dinasti Isyana, yang bergelar Empu Sindok Sri Isyana Tunggadewa Wijaya. Berita-berita pemerintahan Empu Sindok tampaknya kurang berkembang melalui prasasti Kalkuta, sampai kemudian muncul nama Dharma Wangsa. Itu saja kerajaan Mataram kuno. Tetap stay terus di channel Ayah Sigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.